Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat pada Pak Wizar, selaku dosen pengampu, kami dari kelompok 7, kelas A, akan mempresentasikan untuk tugas pengganti UTS, pengadaan perangkat IT untuk perusahaan Barakwil Bojonegoro dalam sistem informasi. Oke, next. Untuk selanjutnya, berikut merupakan kelompok kami. Dengan saya sendiri, Jevika Risti, NRP 21103120151. Saya Dinda Syakira Syati dengan NIM 21103120034. Saya Trama Willis Julian dengan NIM 211031036. Saya Nisa Fani Utami dengan NIM 21103120043. Saya Raziko Saputra, NIM 21103120054. Baik, itu merupakan anggota dari kelompok kami, dan ini agenda yang akan kami lakukan. Yang pertama itu memaparkan pendahuluan, terus tinjauan pusaka, metode penelitian, analisis program, dan diakhiri dengan kesimpulan dan saran. Boleh next. Selanjutnya ada pendahuluan latar belakangnya kenapa kami mengambil melakukan pemrograman. Next. Pada era digitalisasi saat ini, semakin maraknya perkembangan IT di dunia yang menuntut perusahaan-perusahaan itu untuk selalu berkembang dan mengikuti alur dari pembaruan digitalisasi. Dan perkembangan IT ini juga dapat terlihat dari pendukung pembuatan strategis perusahaan dalam menghadapi tantangan dan peluang di lingkungan bisnis yang semakin sengit dan ketat. Industri yang ada di Indonesia juga mengikuti tren dinamika, yakni melakukan pengadaan IT dan juga mengembangkan IT mereka untuk memberikan informasi yang lebih akurat dan cepat dalam pembaruannya. Dalam pengadaan perangkat IT ada beberapa yang perlu diperhatikan, yakni dengan pengetahuan untuk merancang suatu database. Ini perlu diperhatikan untuk suatu industri dalam menyimpan beberapa informasi dari supplier, barang atau jasa, serta pengajuan pengadaan maupun pemesanan, penerimaan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pada simulasi pengadaan perangkat IT untuk perusahaan, di sini kami sebagai kelompok peneliti memilih salah satu contoh perusahaan yaitu Barakwil Bojonegoro, dan di mana mereka ini menjadi penyedia untuk infrastruktur yang ada pada Kecamatan Bojonegoro. Pada pengadaan perangkat IT di website Barakwil Bojonegoro ini, mereka mengelola sistem manajemen pengadaan yang di dalamnya mereka manajemen supplier, barang jasa, pengajuan pengadaan, persetujuan pengadaan, pemesanan, dan penerimaan. Dan pelaporan dalam aplikasi ini dari pengadaan perangkat IT ini diharapkan dapat meningkatkan fungsionalitas aplikasi antar muka pengguna yang intuitif dan juga memiliki keamanan website dan akses penggunanya. Next. Ini merupakan rumusan permasalahan yang diangkat oleh kelompok kami berdasarkan dari uraian latar belakang yang telah saya sampaikan sebelumnya. Maka rumusan permasalahan yang diangkat itu pertama, bagaimana pengaplikasian dan cara kerja dari web sistem informasi barang ini. Dan kedua, apa sih fungsi dari web sistem informasi barang tersebut. Dan tujuan penelitian ini ialah menjawab akan rumusan permasalahan yang kami angkat. Yang pertama, dapat mengetahui pengaplikasian dan cara kerja web sistem informasi barang tersebut. Dan yang kedua, itu mengetahui fungsi dari web sistem informasi barang tersebut. Oke, next. Oke, selanjutnya kita masuk ke tinjauan pustaka yang terdapat dalam penelitian ini. Pertama ada perencanaan sistem. Ini merupakan merujuk pada proses merencanakan dan membuat suatu sistem atau produk dengan memperhitungkan kebutuhan pengguna berupa spesifikasi teknis dan juga tujuan bisnis. Sistem dirancang ini dapat berupa sistem informasi, perangkat lunak, perangkat keras, atau kombinasi dari keduanya. Proses perancangan sistem mencakup langkah-langkah dari pemahaman awal, kebutuhan, hingga implementasi dan pemeliharaan sistem tersebut. Next. Selanjutnya ada database. Ini merupakan elemen kunci dalam dunia teknologi informasi. Penggunaan database telah meluas dalam berbagai konteks, mulai dari organisasi bisnis hingga proyek-proyek penelitian akademis. Peneliti menyebutkan bahwa database tersebut terdiri dari tabel-tabel yang terhubung satu sama lain, yang menyediakan struktur yang terorganisir untuk menyimpan dan mengelola data. Penting untuk memahami konsep dan dasar seperti tabel, identitas, relasi, atribut dalam konteks database. Seiring berjalannya waktu, database mengalami perkembangan signifikan.
Banyak model tradisional seperti model hierarki dan juga jaringan telah berkembang menjadi model relasional yang memberikan fondasi bagi sistem manajemen basis data atau disingkat dengan DBMS modern. Selain itu, kemajuan teknologi informasi melahirkan model database yang lebih canggih seperti basis data berbasis objek dan basis data berbasis distribusi. Thanks. Selanjutnya ada supplier. Supplier ini merupakan mitra bisnis yang memegang peranan penting dalam menjamin ketersediaan barang yang dibutuhkan oleh perusahaan. Supplier ini dalam konsep supply chain, supplier memegang peranan yang sangat penting dan berpengaruh terhadap keberlangsungan produksi perusahaan. Permasalahan dalam pengiriman barang dan dari supplier akan menimbulkan terjadinya stock out dan lamanya lead time. Supplier adalah pihak atau entitas yang menyediakan barang, jasa, atau komponen lain kepada suatu organisasi atau individu. Dalam konteks bisnis dan rantai pasok, supplier memiliki peran yang penting karena mereka menyediakan input yang diperlukan untuk produksi atau penyediaan layanan. Next. Selanjutnya ada barang. Menurut Fandi Ciptono, barang merupakan produk berwujud fisik yang dapat dirasakan dan diperlakukan secara fisik. Barang dapat dibedakan antara barang tahan lama dan juga bahan yang tidak lama berdasarkan daya tahannya. Barang merujuk pada suatu benda, baik berwujud atau tidak yang dapat dikonsumsi sampai habis dan dapat diperdagangkan. Selanjutnya menurut Kamus Bahasa Indonesia, barang melibatkan segala sesuatu yang berwujud termasuk cair, keras, perkakas atau muatan selain manusia. Oke, selanjutnya di sini ada pengajuan pengadaan. Pengadaan atau procurement ini memegang peran kunci dalam menjalankan aktivitas operasional organisasi, baik itu di sektor publik maupun swasta. Menurut Pangan dan kawan-kawan, pengadaan adalah proses mengidentifikasi dan memperoleh barang dan jasa. Pengadaan dapat didefinisikan sebagai perolehan barang, pekerjaan, dan jasa. Ini mencakup tidak hanya pembelian, yaitu pembelian barang, tetapi juga termasuk perekrutan kontrak atau konsultan untuk melaksanakan jasa. Standar yang dibutuhkan dalam pengadaan adalah pelayanan yang bermutu tinggi, ekonomis, dan efisien, serta berkeadilan dalam persaingan. Pengadaan adalah tindakan memperoleh, membeli barang, pilihan, atau karya dari hibah luar. Boleh di next. Selanjutnya di sini ada pemesanan. Pengertian pemesanan adalah proses pembuatan, cara memesan atau memesankan. Istilah booking sama artinya dengan pemesanan. Sistem pemesanan jasa adalah sistem dalam suatu perusahaan jasa yang pada kegiatannya menawarkan sesuatu barang yang belum jadi atau barang yang tidak berwujud. Setelah melalui proses produksi barang yang dipesan, baru akan terlihat hasilnya. Hasil dari proses produksi sesuai dengan proses pemesanan yang dilakukan oleh konsumen. Next. Selanjutnya di sini ada penerimaan. Penerimaan barang ini memiliki peran krusial dalam rangkaian proses manajemen persediaan dan pengolahan aset organisasi. Dalam literatur pengadaan, penerimaan ini sering diidentifikasi sebagai tahap penentuan keberhasilan sebuah transaksi. Pada titik ini, organisasi atau perusahaan tidak hanya melakukan pemeriksaan fisik terhadap barang-barang yang diterima, tetapi juga mengevaluasi aspek-aspek kualitas, kuantitas, serta kesesuaian dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan sebelumnya. Konsep penerimaan barang ini menjadi semakin penting mengingat pelaksanaan pengadaan barang ini yang efisien dan efektif berkaitan erat dengan keberlanjutan operasional dan keuangan suatu entitas. Next. Baik, bagian selanjutnya yaitu metode penelitian. Boleh di next. Selanjutnya di sini ada flowchart dari aplikasi web yang telah kami buat. Yang pertama di sini ada bagian dari mulai. Yang selanjutnya ketika memasuki web itu maka masuk ke dalam menu login. Nah, di menu login ini menginput username dan password, dan jika sudah melakukan input username dan password yang sesuai, maka akan masuk ke dalam dashboard. Di dalam dashboard ini juga terdapat beberapa button lainnya, yaitu ada master data, input barang, output barang, laporan, admin, profil, utility, dan juga logout. Nah, di masing-masing button itu terbagi lagi di dalamnya, seperti master data. Di dalam master data itu terdapat button pegawai, bidang bagian, bidang barang, dan lokasi. Kemudian di sini pengguna web tinggal memilih apa yang ingin dilakukan pada web. Dan jika misalnya sudah tidak lagi, maka bisa melakukan logout, yang nantinya itu akan kembali menuju ke menu login. Boleh di next. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis program pada aplikasi yang telah kami buat.
Oke, untuk yang pertama di sini ada implementasi aplikasi yang dimana sistem informasi untuk manajemen stok adalah sebuah aplikasi berbasis web yang dikembangkan menggunakan bahasa pemrogram PHP dan framework di Codeinator versi 3.1.6. Codeinator menggunakan pola desain model View Controller or MVC untuk memisahkan logika aplikasi menjadi 3 komponen utama, yang dimana itu ada model, view, dan juga controller. Hal ini membuat kode menjadi lebih terstruktur dan juga mudah untuk dikelola pada pengimplementasiannya. Nah, untuk framework ini juga menyediakan library database yang kuat dan juga ringan, memungkinkan pengguna berinteraksi dengan berbagai jenis database seperti MySQL, PostgreSQL, dan juga lainnya. Selain itu, Codeinator dilengkapi dengan beberapa fitur templating yang mempermudah penggunaan tata letak yang konsisten dan juga komponen-komponen yang dapat digunakan kembali. Keamanan juga dapat menjadi difokuskan di sini dengan fitur terintegrasi untuk melindungi aplikasi dari serangan SQL injection, cross-site scripting atau XSS, dan juga cross-site request for forgery atau CSRF. Dan juga di sini mungkin bisa dengan malware lainnya. Dengan mengadopsi pola desain model view controller, Codeinator membantu dalam memisahkan logika aplikasi, memberikan manfaat dalam pemeliharaan kode, dan juga meningkatkan keterbacaan dari aplikasi. Oke, kita masuk ke dalam pengaplikasian program. Nah, dari gambar yang kita bisa lihat di sini adalah ada tampilan untuk login aplikasi yang dimana di sini untuk pengguna yang akan memasuki aplikasi akan dimintakan user dan username dan juga password yang akan yang apabila diisi dan juga telah di-enter di sini nanti user akan dialihkan ke page selanjutnya. Nah, saat memulai program pertama kali yang muncul adalah menu awal dari aplikasi website sistem manajemen pengadaan. Nah, pada web ini kami membuat sistem informasi barang pada salah satu daerah, yaitu pada Barakuil Bojonegoro. Pada menu awal aplikasi web menampilkan halaman login aplikasi yang dilengkapi dengan 2 button, yaitu button login and reset. Apabila sudah mengisi pada bagian username dan password, kemudian memilih button login, maka Anda akan masuk menuju halaman web berikutnya. Namun jika memilih button reset, maka isian yang terdapat pada bagian username dan password akan terhapus. Oke, selanjutnya di sini apabila telah masuk user akan didapatkan page seperti ini. Ya, di mana berarti ini itu telah berhasil memasukkan data pada halaman login, maka akan masuk ke dalam halaman dashboard seperti ini. Nah, tampilan halaman dashboard dapat dilihat pada gambar yang di atas. Nah, ketika sudah berhasil login sesuai dengan nama diri dan juga yang sudah terdaftar passwordnya, maka otomatis akan muncul nama pada pojok kanan atas web sesuai dengan data yang telah diisi pada menu login. Pada bagian kiri halaman dashboard terdapat beberapa button yang apabila memilih atau mengklik salah satunya, maka akan menuju ke halaman yang akan dipilih tersebut. Nah, button pada yang sebelah kiri ini diantaranya terdapat ya tadi yang telah dijelaskan oleh Adina Sekira Suciati, yaitu ada master data, input barang, output barang, laporan, admin, profile, dan juga utility. Nah, selain itu, pada halaman dashboard ini menampilkan data real time yang dimana bisa diakses oleh semua orang dari jumlah barang, pegawai, bidang atau bagian, sub bidang bagian, dan juga lokasi dari barang yang telah didistribusikan atau diproduksi tersebut. Nah, kemudian pada bawahnya terdapat grafik jumlah barang dan pada bagian kanannya terdapat data dari jumlah barang yang dilengkapi dengan pembidangan barang, jumlah barang beserta total harganya. Oke, di sini apabila memilih pada button master data, maka akan muncul sub button lainnya yaitu button pegawai, bidang atau bagian, bidang barang, dan juga lokasi. Pada gambar di atas ini menampilkan bahwa apabila mengklik pada button bidang atau bagian, dalam halaman bidang atau bagian menampilkan data-data dari bidang yang sudah dimasukkan pada web tersebut. Pada halaman ini bisa juga untuk melakukan penambahan data dengan mengklik button tambah. Setelah menekan button tambah, maka akan menampilkan halaman pengisian terdiri dari nama bagian atau bidang atau bagian, jumlah sub bidang atau bagian, dan statusnya juga. Setelah berhasil melakukan penambahan, maka otomatis data akan muncul pada halaman bidang atau bagian ini. Tapi apabila ada adanya revisi dari barang yang telah diisi, maka bisa dilakukan pembatalan, yang dimana akan menuju ke halaman yang seperti ini.
Oke, selanjutnya masih pada bagian di halaman master data. Apabila memilih pada button bidang barang, maka akan menampilkan halaman yang dapat dilihat pada gambar di atas. Nah, pada halaman bidang barang, tampilannya mirip dengan halaman bidang bagian. Namun, pada halaman ini, rincian pada data terdiri dari kode bidang barang, perhitungan barang, jumlah sub bidang barang, status, dan opsi. Pada halaman ini juga bisa menambahkan data seperti pada halaman bidang bagian sebelumnya. Oke, boleh di next. Nah, kemudian apabila mengklik pada button input barang yang berada pada bagian keyword, maka akan muncul halaman seperti pada gambar di atas. Pada halaman input barang akan memuat tabel yang terdiri dari nomor, kode barang, pembidangan barang, status, dan juga opsi. Pada halaman ini bisa melakukan input barang dengan mengklik button input yang berwarna hijau sesuai dengan pembidangan barang yang akan diinput. Selain melakukan input pada Selain melakukan input pada tombol hijau, input barang juga dapat dilakukan pada tombol merah input barang apabila pembidangan barang belum ada pada tabel. Nah, pada halaman ini juga bisa memilih untuk menampilkan berapa data yang ingin dimunculkan pada halaman dengan memilih pada bagian tas tabel di bagian data per halaman. Oke, boleh di next. Selanjutnya, ada kesimpulan. Pengaplikasian dan cara kerja website sistem informasi barang yaitu dengan melakukan login pada halaman utama website dan akan masuk ke halaman dashboard. Nah, pada bagian dashboard terdiri dari master data, input barang, output barang, laporan, admin, profile, dan utility. Nah, jika salah satu bagian diklik, maka akan menampilkan display yang berbeda-beda seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, masing-masing bagian memiliki fungsi tersendiri untuk menginput barang, mengubah profile, membuat laporan, dan lain-lain. Nah, fungsi dari website sistem informasi barang yang sudah kami buat ini yaitu yang pertama sebagai manajemen inventaris yang memungkinkan pengelolaan yang efisien dari inventaris barang termasuk penerimaan, penyimpanan, pemindahan, dan penghapusan barang. Nah, untuk fungsi yang kedua ada pencatatan transaksi untuk memudahkan pencatatan transaksi masuk dan keluar barang termasuk pembelian, penjualan, dan juga pengembalian. Nah, dengan demikian memungkinkan untuk melacak riwayat dan pergerakan barang secara akurat. Untuk fungsi yang ketiga yaitu sebagai pelacakan barang, ini memungkinkan untuk melacak lokasi, status, dan kondisi barang secara real time. Ini membantu dalam mengidentifikasi keberadaan barang, apakah dalam proses pengiriman, disimpan, atau sedang digunakan. Untuk fungsi yang keempat yaitu pemantauan ketersediaan, ini memberikan informasi tentang ketersediaan barang tertentu dan membantu dalam perencanaan stok serta pengelolaan permintaan. Dan untuk fungsi yang terakhir yaitu pelaporan, menyediakan laporan mengenai performa inventaris, penjualan, pengeluaran, dan juga lainnya. Hal ini membantu dalam analisis dan pengambilan keputusan terkait manajemen barang. Oke, boleh di next. Nah, selanjutnya ada saran yang dapat kami berikan dalam pembuatan web sistem informasi ini, yaitu lebih mempermudah dan membuat sistem interface yang mudah digunakan oleh pengguna dan dapat diakses dengan mudah oleh orang-orang yang menggunakan berbagai perangkat. Selain itu, melakukan integrasi pencatatan barang dengan menggunakan sistem barcode sehingga pencatatan menjadi lebih efektif dan efisien. Lalu juga memastikan website memiliki lapisan keamanan yang kokoh untuk melindungi informasi sensitif, termasuk data inventaris, transaksi, dan informasi penting lainnya. Boleh di next. Oke, sekian presentasi yang dapat kami lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.